Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kharij Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmatna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurafatu ayyina sallallahu fil alamin bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Amma ba'du, yang dimuliakan kepada masyarakat, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Bila barang-barang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa makin ketika kita sehat dapat kesempatan untuk barang-barang belajar, barang-barang menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dalam segala aktivitas kita. Salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kemudian kita istiqomah untuk barang-barang menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, mungkin kita sudah masuk bulan Sya'ban. Kalau tidak salah tanggal 6 Sya'ban, yang artinya tinggal kurang lebih 3 minggu kita akan berjumpa dari ganjar bulan suci Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan terhadap umat Islam untuk berpuasa. Seperti dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin dan banyak ayat-ayat yang lain serta hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang puasa. Nah, karena itu menjelaskan ada baiknya barang-barang belajar, barang-barang ibadah tentang puasa juga, di mana puasa itu baiknya menjelaskan secara bahasa berarti al-imsak. Ya. Arti mutlaqul imsak. Apa arti mutlaqul imsak? Semua bentuk makna atau arti menahan itu disebut puasa. Ya. Menahan ngantuk puasa. Menahan diri untuk tidak bicara puasa. Menahan diri untuk tidak makan sesuatu puasa. Nah, di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang bagaimana Siti Maryam, ya, dalam firman-Nya, ini nadartu lir-rahmani sauman fala ukallimal yawma insiya. Ya. Sesungguhnya aku bernazar, kata Siti Maryam, kepada Allah, sauman, ya, untuk berpuasa. Aku menahan diri untuk tidak berbicara dengan siapapun. Nah, sehingga sauman di sana berarti imsakan anil kalam, menahan diri untuk tidak berbicara. Nah, itu makna puasa. Nah, sehingga disebutkan dalam sebuah syair, ya, khairun siyamun wa khairun ghairu sha'imatin tahta al-ajaji wa ukhra ta'riful jumah. Nah,
di sini menjelaskan tentang bagaimana ada kuda siamun yang tidak makan, ya. Ada juga kuda yang sholimatin, dia makan, ya. Tahtal ajaj, ya, di mana kuda ini sedang berada di medan perang. Nah, ketika dia tidak makan ketika itu juga dinamakan sebagai puasa secara bahasa. Tetapi secara syara'nya puasa itu al-imsak an jami'il mufattirat. Puasa itu adalah menahan diri dari semua al-mufattirat, dari semua yang membatalkan, ya, semua yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari, ya, dari subuh ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ini yakin maksud dengan niat yang khusus. Nah, ini makna puasa sesungguhnya. Jadi makna puasa sesungguhnya secara syara itu adalah nahan diri dari hal-hal dikatakan, apakah itu makan dan minum, atau berhubungan dengan suami istri, atau memasukkan atau masuknya benda di lubang, ya, yang ada di tubuh kita. Nah, itu yang dinamakan mufatirah, ya. Tetapi dengan catatan harus berniat, ya, catatan harus berniat. Nah, kalau tidak berniat maka tidak dinamakan puasa. Nah, puasa ini yang dimuliakan, sejarahnya itu diwajibkan isya di minal hijrati, itu pada tahun kedua Hijriah, ya, tahun kedua Hijriah. Wa qad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadanin. Baginda Rasul mau berpuasa selama hidupnya juga ada siwa kali puasa. Jadi beliau berpuasa 9 Ramadan, artinya 9 kali. Kulluha nawaqisu, dan semua puasa beliau itu kurang. Apa maksudnya kurang? Aitis atau ma'isyrina yauman. Beliau berpuasa itu 29 hari. Illa wahidan fakamilun, kecuali 1 bulan. Di antara 9 bulan yang beliau puasa tersebut, ketemu dengan Ramadan, ada 1 bulan yang beliau berpuasa 30. Nah, inilah salah satu dari alasan sebagian umat Islam yang berpuasa 29 hari, ya kan? Karena Rasul dulu kebanyakan puasanya 29, hanya sekali dia 30. Sudah disebut dengan Ahlul Islam. Nah, tetapi yang mengatakan 30 juga dalilnya sahih, ya. Sumu liruyati wa aftiru liruyati. Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah ketika melihat bulan. Artinya lebaranlah ketika melihat bulan. Jadi antara ahlul ru'yah dengan ahlul hisab itu sama-sama dalilnya kuat. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa kuatan dalil ahlul ru'yah karena kita bulan, alat itu tidak. Kuatan ahli hisab karena Rasul melihat puasa 29 hari, tidak. Karena isi ucapan sumu liruyati wa aftiru liruyati adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bahwa kedua-duanya sama-sama dalilnya. Oke. Nah, kemudian Ramadan juga adalah bulan ke-9 dari bulan Hijriah. Bulan ke-9. Wa syahrul at-tasi'u min asy-syuhur al-'arabiyyah. Bulan ke-9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
Jumadil awal, Jumadil akhir, dan Jumadil akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan ke-9. Bahwa Abdul Syuhur, dan Ramadan ini adalah bulan saat paling abdul utama. Wasumnya Ramadan, tak karena Ramadan tersebut sebutan Ramadan, ya, kan disini misalnya syahrul saum, syahrul siyam, karena tidak berpuasa tidak, ya. Tapi kenapa dinamakan Ramadan? Qila li'annahu 'indama wada'a al-'arabu asma' asy-syuhur, ketika dengan Arab tersebut ngembek Arab setiap bulan, wafaqa hadza syahru syiddatal harri, kebetulan saat itu musim panas, ya sangat panas. Nah, sehingga dinamakan Ramadan. Tasabuhu Ramadan bila Ramadan, sehingga dinamakanlah Ramadan itu yang asal katanya adalah Ramadan. Apa itu Ramadan? Syiddatil harri, panas sekali, ya sangat panas. Nah, jadi Ramadan tersebut bermakna sangat panas. Wakila li'annahu yarmidul dhunub ayyahrikuha. Ada juga mengatakan dinamakan Ramadan karena artinya adalah membakar dosa. Jadi di Ramadan itu adalah apapun segalanya isi umat Islam, ya, itu terhitung sebagai pahala, ya, yang mana itu sebagai penghapus, pembakar daripada dosa. Ya. Nah, kemudian hukum-hukum dari puasa juga bagi yang memuliakan. Taktarihi ahkamul arba'ah, hukum puasa secara umum itu ada 4, ya. Yang pertama al-wujub, jadi puasa juga ada puasa yang wajib. Kemudian yang kedua ada puasa an-nadbu, puasa sunnah. Kemudian yang ketiga al-karahatu, ada puasa makruh. Kemudian yang keempat al-hurmatu, ada juga puasa yang hukum haram. Jadi ada 4 hukum puasa itu, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang wajib. Lalu mana dia yang wajib? Yang wajib itu ada beberapa keadaan, ya. Di antaranya shaum Ramadan. Yang pertama puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu wajib, ya. Izin, tidak izin, misalnya ada seorang hamba saya, ya, ada seorang pekerja, ya, izin dan izin tetap wajib puasa Ramadan. Atau ada seorang istri, tidak perlu izin kepada suaminya, yang puasa Ramadan dulu, tidak perlu, karena itu puasa wajib, ya. Kemudian shaum qadha, puasa qadha itu juga puasa yang wajib. Sehingga kalau puasa wajib maka tidak boleh dibatalkan, ya, kecuali ada hal-hal tertentu. Kemudian yang ketiga shaumul kafarati, berpuasa karena kafarat, misal karena wudhu atau karena hubungan badan di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat as-shaum fil haji wal umrah, ya, badalan an-zabi fil fitri, ya, berpuasa bagi yang sedang melaksanakan haji dan umrah. Maksudnya haji tamattu, ya, haji tamattu yang tidak menunggu jalan itu, maka dia akan berpuasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari ketika dia kembali ke daerahnya. Nah, maka itu hukumnya harus wajib, ya, tidak boleh dia tidak berpuasa. Kemudian yang kelima as-shaum nadar, ya, puasa nadar. Kemudian yang kedua mandu, ada puasa sunnah, wa huwa al-aslu fihi. Nah, inilah pada dasarnya puasa itu sunnah berdasarkan dalil inni nazartu lirrahmani shauman, ya, pada dasarnya, ya. Tetapi Ramadan kenapa diberikan? Karena sebelumnya ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi
dari Nas dan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, puasa sunnah ini itu dibagi tiga. Yang pertama, ma yatakar kita kalau di sini puasa yang berulang-ulang setiap tahun, seperti as-shaum yaum Arafah, seperti puasa Arafah, ya. Wa yusabu shaumuhu li ghairil haji, tetapi yang sunnah itu adalah bagi yang tidak menunaikan haji, ya. Wa illam yashqa 'alaihi iktidaan bihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa? Shoma yaum Arafah inni ahtasibu 'indallah ay yukaffira as-sanata allati ba'dahu wa allati qablahu. Karena pahala puasa Arafah tersebut itu pahalanya menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Wa tasu'a wa asyura, nah begitu juga puasa sunnah 9 dan 10, ya. Kemudian ma yatakarraru bitakarrur syuhur, puasa yang berulang-ulang setiap bulan, seperti apa? Ayyamil bid, seperti puasa ayyamil bid. Kenapa disebut sebagai ayyamil bid? Karena puasa tersebut terlaksana pada bulan purnama, ya. Libaya bilayaliha bi'timalil qamari fiha. Hari apa itu? Hari 13, ya. Hari 13 setiap bulan, tanggal 13, tanggal 14, ya, tanggal 15, ya. 13, 14, 16 itu namanya ayyamul bid, ya. Karena tanggal 13, 14, 15 kan bulan sedang ini. Dan panjangnya berarti ayyamul bid, ya. Bid itu baidul. Baidul itu artinya putih, ya. Kemudian wal ayyamis sud, puasa sunnah pada hari gelap, ya. Kenapa disebut gelap? Karena bulan sudah mulai muncul, tidak kelihatan. Itu pada hari tanggal 28, 29 dan 30. Nah, jadi ada puasa sunnah disebut ayyamul bid dan ayyamus sud, ya. Sud itu namanya aswad artinya hitam. Makanya hajarul aswad artinya batu yang hitam, ya. Itu ada salah satu maknanya. Ada juga maknanya aswad, ya, dari kata sayyid. Makanya hajarul aswad artinya keluar daripada semua batu yang ada di dunia ini. Rajanya itu adalah hajar aswad, ya. Jadi bukan kayak batu akik yang paling bagus, berlian, segala batu. Pokoknya raja batu di dunia itu adalah hajar aswad. Kemudian ma yatakarraru bitakarruril asabi, puasa sunnah yang berulang-ulang setiap minggu. Seperti apa? Puasa Senin dan Kamis, ya. Wa afdhalus siyami an-naflu, ya. Wa afdhalus siyami an-nafli shaum yaumin wa ifṭar yaumin. Dan puasa yang paling utama, paling afdal, puasa sunnah yang paling afdal adalah berpuasa sehari dan berbuka sehari. Wa huwa shaumu sayyidina Daud alaihi salam. Itulah puasa yang disebut dengan puasa Nabi Daud. Puasa sehari, puasa sejuta, berbuka sejuta, ya. Itu puasa Nabi Daud, puasa yang paling afdal. Kemudian yang ketiga, ya, wajib, sunnah, makruh. Yang makruh adalah ifrad yaumil jumu'ati al-sabti al-ahadi. Puasa si makruh adalah puasa yang mulainya hari Jumat, ya. Mulainya hari Jumat, atau mulainya hari Sabtu, atau mulainya hari
Fal Jumu'atu 'idul muslimin, karena hari Jumat itu adalah hari raya orang Islam. Was-sabtu 'idul yahud, dan Sabtu itu adalah hari raya orang Yahudi. Wal ahad, dan ahad 'idul nasara, hari raya orang-orang Nasrani. Makanya makruh puasa mulai hari Jumat, ya. Mulainya hari Sabtu atau mulainya hari Ahad. Wasaumud dahri, atau puasa sepanjang tahun. Artinya dia tidak berbuka, tidak makan-makan, ya, kecuali malam hari. Liman yakhafud darar atau fawat haqqin ma'lum. Ya, kemudian yang terakhir tadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Nah, sekarang gambaran puasa yang haram itu seperti apa? Itu dibagi dua. Yang pertama, haram tetapi sah. Ya. Jadi ada puasa haram hukumnya tetapi tidak sah. Mana dia? Puasa zaujati biduni izni zaujiha. Puasa yang haram itu adalah puasa dengan bina si betul-betul itu kepada semua haram, ya. Puasanya istri biduni izni zaujiha, tanpa izin suaminya. Wasaumul 'abdi biduni izni sayyidihi, atau puasanya hamba sahaya tanpa seizin tuannya. Nah, itu puasa haram tetapi sah. Lagu-lagu haram tetapi sah berarti itu pahala. Ya. Kemudian yang kedua, haram ma'adami sihah. Yang kedua ini haram dan tidak sah. Ya. Yang pertama gambarannya shaum yaum 'idil fitri, puasa pada hari raya Idul Fitri, itu haram dan tidak sah. Shaum yaum 'idil adha, puasa pada hari raya Idul Adha. Yang ketiga, shaum ayyam tasyrik, puasa pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 min syahr Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, ya, shaumul nisfil akhir min Sya'ban, ya, puasa pada akhir Sya'ban. Wahya 16, 17, 18. Itu haram puasa sampai akhir bulan. 16, 17 dan 18. Kemudian yang kelima, shaum yaum syak, puasa pada hari syak. Ya. Puasa pada hari sekarang antara puasa atau tidak, ya, antara Sya'ban itu sudah masuk Ramadan, itu maksudnya puasa syak. Nah, lalu pertanyaannya, mata yajuzu shaum yaum syak aw nisfil akhir min Sya'ban? Lalu apakah mutlak tidak boleh berpuasa pada tanggal 16 Sya'ban, 17 Sya'ban, 18 Sya'ban, atau tanggal 12 atau tanggal 9? Apakah tetap haram? Tidak ada pengecualian. Nah, dijawab, yajuzu shaumuhuma fi salasi halatin. Ya. Kamu berpuasa tidak jadi haram pertengahan nisfu Sya'ban sampai akhir. Itu boleh dengan catatan saat pertama, idza kana shaumu wajiban, lalu kamu puasa wajib kamu tidak jadi haram. Ya, tidak puasa tanggal 20 Sya'ban boleh, 16, 17, 18 boleh. Itu kalau puasanya kodok. Kalau belum dikodok misalnya, ya, au kafaratin, atau itu puasa kafarat, ya, au nadrin, atau puasa, itu boleh. Kemudian yang kedua, baru dia boleh di pertengahan Sya'ban, idza kana lahu sunnatun muqtadatun, kalau dia memiliki kebiasaan berpuasa, ya, wirdun, misalnya seperti puasa Daud, ya, maka walaupun tanggal 16, 17, 18 boleh, ya, tidak haram, ya. Atau kasaubil Isnin wal Khamis, atau puasa Senin dan Kamis, itu boleh walaupun misalnya tanggal 28, ya.
tidak puasa sehari. Kemudian yang ketiga, idza wasala nisfi tsani bima qablahu bi an shama yawma 15 fayajuzu lahu an yasuma al-yawma alladzi ba'dahu yawma 16. Nah, yang ketiga ini baru dia boleh berpuasa ya, tanggal 16, tanggal 17 dengan catatan di ansama yawma 15, dengan catatan tanggal 15, misal tanggal 16 tersebut hari Senin puasa dia, ya kan? Maka boleh dia puasa hari Selasa tanggal 16 tersebut. Wa idza shama yawma 16, kalau dia puasa pada hari Selasa, boleh dia puasa hari Rabu. Wa hakadza ila akhir syahr. Begitu juga sampai akhir Sya'ban. Fa idza aqtara yawman wahidan, lalu misalnya puasa Senin, kemudian hari Selasanya dia berbuka, maka tidak boleh dia berpuasa hari Rabu. Ya. Fa idza aqtara yawman wahidan, haram 'alaihi shawmu baqiyati syahr. Haram dia berpuasa setelahnya. Ya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi makhluk imsak semua berpuasa. Kaki berpuasa, mata berpuasa. Dan sangat sulit kita rasakan dan kita alami. Kita lebih balik dan cenderung diri syukur agama kita. Bagaimana kemampuannya Allah Taala Sampai mana? Ya, sampai mana keredaan Allah puasa ini. Dan pertama, yang kedua, setiap bulan puasa ini selalu ayatnya di surat Al-Baqarah satu Ramadan sampai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inna qarib. Penjelasan nasib itu di qarib itu kita berhenti sejenak di sana, niat kita berdoa sampai berapa detik, berapa menit lah kita baru berniat di dalam ayat. Baik, saat pertama, jadi puasa itu ada yang membatalkan puasanya sendiri dan ada yang membatalkan pahalanya. Jadi ada sesuatu yang membatalkan puasanya sendiri. Ada yang membatalkan seperti tadi, makan dan minum, itu membatalkan puasa dan pahala puasa. Ada yang hanya membatalkan pahala puasa. Nah, seperti tidak mempuasakan makan, tidak mempuasakan telinga, tidak mempuasakan mulut, ya, itu membatalkan pahalanya, tetapi tidak puasanya. Artinya apa? Ditemani kada, ya, karena tidak ada. Yang dikada itu adalah yang. Nah, bagaimana batas keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya kan? Nah, batas keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga wallahu a'lam ini karena kita apa namanya itu, kita tidak tahu dalam beribadah itu Allah redha atau tidak dengan kita. Tetapi ada ungkapan yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, merasakan dirinya, berarti arafa rabbahu, berarti dia memiliki Tuhan. Ya.
Nah, di dalam hadis diberikan batasan, jadi ada batasan. Lamun ada sesuatu, ya, ditemui pegawai merasa bertentangan dengan agama, bahwa dia terkena, jadi tidak benar, ya. Kata hati kita, bisikan hati kita ini tidak benar, ya. Maka kalau itu kita laksanakan, nah setelah dia akan mencederai dosa. Dan hadisnya kan banyak menjelaskan rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-juh'a wal qas. Dua dengan satu puasa lalu dia mau puasa. Tidak ada dapatnya apa-apa, tidak mau apa-apa kecuali hanya lelah doa. Nah, ketika kita melakukan yang demikian, maka itu kan sudah anggap sebagai tanda, ya, bahwa puasa kita itu tidak diterima, puasa kita itu tidak diterima, karena Allah memberikan batasan-batasan. Ya, ini terganggu pegawai, mengenai bagi pahala puasa. Ya, dari mana kita tahu? Dari hadis-hadis kalau benar Rasulullah SAW atau penjelasan para ulama. Ya. Nah, dari situ kita mengetahui batasan ini Allah berikan penting. Nah, makanya ketika sahabat bertanya, wahai Rasul, gue sebenarnya bahwa sendiri kamu pegawai, isi kamu pegawai. Dia kena si bagus, dia kena si seni. Maka Rasul mengatakan, lamulah dalam tangan sida bertentangan dengan bahasa kita, ini nyaman gawe ke, ya maka itu tidak boleh. Kalau ada rasa ketenangan di situ, misalnya, ya pegawai sesuatu membutuhkan, ya walaupun tersembunyi, ya tapi ada rasa hati kita itu tidak tenang, ya kan? Maka itu dan kita malu dilihat sama orang, maka itu keburukan, ya itu keburukan. Nah, bagaimana dengan misalnya orang kasih dulu balas di rumah, ya dalam keadaan menghindar, misalnya kan? Nah, maka kita itu yang penting sudah berusaha, ya kan? Berusaha makanya. Ada beberapa yang mengatakan nasratu bukan nasratu pula lakan wasanya alaika. Jadi pandangan si pertama si kerpos misalnya, ya maka itu tidak apa-apa dimaksud. Tetapi balas itu malah, nah yang kedua itu ya berdosa. Ya, kan kita selalu menghindar dilakukan, apalagi dengan nyogol kan. Pakaian ketat-ketat itu saran tadi. Nah, kalau kita kalau kedua kan, nah terus dia menghindar, maka itu dimaafkan tidak dinormali. Tetapi jangan luas, dia ulama, nah itu berdosa ya. Nah itu maksudnya dari situ kita mengetahui batasan-batasan keridhaan Allah. Bahwa Allah tidak suka terhadap itu. Ya artinya apa? Dapat mencederai, dapat mempengaruhi. Nah, kemudian yang ketiga, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Atau ada ayat lain yang mengatakan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, nanti ayat-ayat itu memang para ulama menunjukkan sunnah kita berdoa. Ya, di ayat-ayat yang berisi doa maka kita sunnah entah kita mengatakan amin, entah kita berdoa. Nah, tetapi ukurannya, ini ukuran belona, ini ukuran si mudah yang normalnya. Nah, ukuran normalnya itu ukuran kasus 3 kali subhanallah, 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 atau ukuran hadirnya yang di antara empatnya. Ya, artinya ini sebetulnya dulu misalnya. Kita salah ibadah ini baiknya kalau juga berdoa Allah inna salam di ma'ad bilal, ya berbanyak apalagi dari imam, ya kan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya apabila hamba bertanya tentang aku fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Maka ucapkan doa di situ dengan doa inti. Apa doa intinya? Betul, kita tahu bahasa Arab
sini berdoa ada lain tauhid, ya bukan pada ayat itu. Ya, makanya kan khairul umuri awsatuha, sebagai perkara yang sedang-sedang saja. Ya, artinya menempatkan sesuatu pada secukupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menanyakan tentang fidyah berpuasa. Dulu saya punya sahabat orang Arab. Waktu saya ke sana minta uang bayar, tapi dia bilang saya tidak puasa. Kenapa? Saya tidak bisa makan. Saya sakit banget ini. Harus makan. Kita beli banyak dan orang Mesir itu apa tidak itu. Nah kemudian sekarang zamannya anak muda orang tua pergi ke Malaysia. Yang saya tanya bagaimana? Kalau berbuat kerjaan Pak, tidak saya puasa. Apakah bisa dia bekerja? Atau ada nanti sudah dia pulang gimana baik. Yang terakhir, Rasulullah hanya orang miskin. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, adakah saya pakai sarapan sekarang? Tidak ada yang Rasulullah. Kalau begitu saya berpuasa. Berarti boleh puasa sunat walaupun sudah pagi. Terima kasih. Nah, jadi saat pertama si kamu bayar fidyah mesti diri. Lalu dengan doa, ya, yang sudah uzur di salam makasih dulu. Lamun puasa mah, lamun lemah sakit berat, atau bahkan bisa menyebabkan mati. Maka itu boleh dia berfidyah, karena itu uzur syar'i. Kemudian yang kedua, orang yang boleh bayar fidyah dengan si sakit, di rumah sakit misalnya, tidak ada harapan untuk sembuh. Atau kalau dia berpuasa akan mendapatkan lebih parah, maka boleh dia tidak berpuasa. Kalau dia sehat nanti buka, dia kan puasanya, bukan dengan fidyah. Nah, atau bagi ibu-ibu yang kalau dia menyusui, ya kan, akan kalau dia berpuasa, maksudnya kalau dia berpuasa akan mengurangi intensitas air susunya atau menyebabkan dia lemah, ya kan, maka boleh dia tidak berpuasa. Ya, tetapi ketika dia sudah selesai menyusui, maka dia harus berpuasa. Ya kan? Nah, tetapi kalau dikhawatirkan misalnya intensitas air susu kurang ini mengkhawatirkan kepada jadi anaknya, maka dia mengkadat dan bayar. Lalu dengan tenaga kerja, ya, TKI siapa dari luar negeri misalnya, yang berat pegawaian, kalau dia berpuasa maka dia maksimal dan akan potong gaji atau bahkan bisa dia dicat misalnya, kan? Maka dia tetap berpuasa, jadi kamu itu berpuasa. Ya, entah di mana, artinya tetap dia tidak bisa hanya bayar fidyah saja. Bayar fidyah itu artinya sebagai rukhsah, ya, sebagai apa kita bilangnya, untuk menghalalkan inilah dia tidak berpuasa. Tetapi tetap dia wajib mengkaya selama dia masih sehat. Ya, jadi tidak bisa orang tidak sehat di sana, ya karena pekerjaan kantor tidak bisa dia tidak boleh. Ya, tetap wajib ada selama kita masih sehat. Kecuali kalau kita tadi sakit, maka bisa mati kalau berpuasa pakai dengan fidyah. Ya, karena puasa ini kan seperti tadi menahan diri dari setelah subuh sampai maghrib, kan lama. Tetapi kalau sholat, ya kan, kalau sholat kan paling 5 menit si kecap, ya kan, itu 5 menit 10 menit selesai. Makanya kalau sholat kan tidak ada tawaf, ya tidak ada
sholat tersebut cuma kayak ini saja. Ya, sholat itu sholat. Ya. Makanya kan Rasul naik ke Sidratul Muntaha itu meminta menerima perintah sholat itu kan sendiri, tidak ditemani oleh malaikat Jibril. Itu artinya apa? Bahwa sholat ini adalah urusan kita dengan Allah. Makanya tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ini kemudian apa? Oh iya, puasa sunnah. Ya, puasa sunnah itu misalnya Jerman dunia, ya kan? Nah, pagi-paginya belum masuk apa-apa, maka boleh dia tidak pagi dunia, boleh dia tidak berniat malam hari, selama tidak makan minum. Kalau muslim selama makan minum juga walaupun kita berniat tidak bisa. Kalau puasa Ramadan wajib dimalamkan, misalnya ya kan sahur sekitar kita sekitar dunia, tiba-tiba jam itu ada senang berniat puasa Ramadan, kadang-kadang tidak bisa berniat sehari, tidak bisa berniat, tidak sah. Nah, dapur Rasulullah SAW walaupun dalam sebuah hadis mengatakan Allahumma ahyi miskinan wa miti miskinan. Allah berdoa, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Tetapi miskinnya Rasulullah itu bukan seperti miskinnya kita. Buktinya Rasulullah sekian banyak para sahabat bisa dikasih makan, ya kan? Kira oleh sahabat itu baginda Rasul, ya puluhan, ya bisa dikasih makan. Bahkan ketika peperangan dikasih makan oleh Rasul ribuan. Berarti kan tidak miskin, ya kan? Ketika melamar Siti Aisyah, ya kan, itu hampir 100 ekor unta. Satu unta harganya 60 sampai 70 juta. Sekali 100 berapa miliar? Yang artinya kan tidak miskin, ya. Nah, apa makna miskin bagi Rasulullah SAW? Artinya itu beliau itu bercukupan hidupnya, ya. Lalu berbeda sesuatu ada, karena beliau ada. Ya. Lalu dia mampu kita kan, kalau kita untuk miskin bertentu, ya kan. Nah, bagi Rasul itu hidup dengan secukupnya, apa yang dibutuhkan, ya. Karena kalau kita makan hal ini tidak mengumpulkan agar sebanyak itu apa? Agar para sahabat itu berlomba-lomba untuk apa namanya itu ya, membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seperti Sayyidina Utsman, sahabat-sahabat yang lain itu kan berlomba-lomba menyumbangkan hartanya ketika ada perang, ketika ada perjuangan, ya kan? Jadi baginda Rasul walaupun tidak menanam kurma, kalau dia ada ya, minum sapi ada ya saat itu minum sapi lagi, ya. Nah, dari Allah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada puasanya seperti sebelum terima kasih. Ya, nah jadi terkait ke apa namanya dia apa bahasa kita ya, jauhkan ya. Nah, pokok mukma'ali walaupun sebentar maka itu batal puasa. Ya. Lalu bagaimana bagi orang yang merokok? Ya itu sama dengan orang sakit ya. Dia boleh. Sallallahu alaihi ya Habibullah, sallallahu alaihi ya syafi'al muslimin, Allahumma syafi'u fina, Allahumma syafi'u fina, Allahumma syafi'u fina, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.